hanya 6 hari. Secara logika manusia, ini sangat sulit dipercaya. Bagaimana mungkin amalan sesingkat itu di bulan Syawal bisa memiliki nilai yang setara dengan puasa selama 1 tahun penuh? Ternyata ada rahasia besar di balik angka ini yang jarang sekali dibahas secara mendalam. Inilah matematika langit yang akan mengubah cara pandangmu tentang bulan Syawal selamanya. Mari kita bedah datanya dari sebuah rumus yang ditinggalkan oleh sang Nabi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka ia seolah-olah berpuasa sepanjang tahun." Kenapa bisa begitu? Mari kita hitung menggunakan logika ilahi. Satu kebaikan dalam Islam akan dibalas 10 kali lipat. Coba bayangkan, 30 hari Ramadan, jika dikali 10, hasilnya adalah 300 hari. Tapi, hitungan itu masih belum genap. Masih kurang 60 hari lagi untuk mencapai hitungan 1 tahun penuh. Disinilah keajaiban itu terjadi. 6 hari di bulan Syawal, jika dikalikan 10, hasilnya adalah 60 hari. 300 ditambah 60 sama dengan 360 hari. Tepat 1 tahun penuh dalam hitungan peredaran bumi. Maka, masihkah kita ingin melewatkan kontrak emas ini? Pernahkah kamu bertanya, mengapa harus angka 6 ya? Kenapa bukan 5 hari atau 10 hari? Dalam sejarah penciptaan, angka 6 memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Langit dan bumi diciptakan dalam 6 masa. Keimanan kita ditopang oleh 6 rukun iman. Apakah ini hanya kebetulan? Ataukah ada frekuensi yang sama ya antara penciptaan alam semesta dengan penyempurnaan pahala kita? Para ulama menjelaskan bahwa puasa 6 hari ini adalah pembasuh bagi kekurangan kita selama Ramadan. Layaknya sebuah mesin, setelah bekerja keras selama sebulan penuh, ia butuh masa transisi sebelum kembali ke setelan pabrik. Bayangkan kamu sedang ikut lari maraton. Garis finish sudah terlihat, sorak-sorai penonton terdengar riuh, dan kamu berhasil melewatinya. Kamu merasa sudah menang, kamu merasa tugasmu selesai. Tapi tiba-tiba, sang pelatih datang dan berbisik, "Jangan berhenti dulu. Berjalanlah perlahan selama 6 menit lagi dan kamu akan mendapatkan medali emas yang sesungguhnya." Inilah Syawal. Ramadan adalah garis finishnya. Tapi puasa 6 hari ini adalah cooling down yang menentukan apakah jantung spiritualmu kuat untuk bertahan selama 11 bulan ke depan. Banyak orang tumbang justru setelah menang. Mereka menang melawan lapar di bulan puasa, tapi kalah melawan nafsu di bulan Lebaran. Lalu, bagaimana cara kita mengambil kontrak ini? Apakah harus berurutan dari tanggal 2 Syawal? Ataukah boleh dicicil di antara sela-sela undangan silaturahmi? Indahnya agama ini. Allah memberikan kita kemudahan. Kamu boleh melakukannya secara beruntun atau membaginya selama bulan Syawal masih ada. Namun, ada satu hal yang sering menjadi perdebatan hangat di media sosial. Mana yang duluan? Puasa Syawal atau membayar hutang puasa Ramadan? Meskipun ada kelapangan, para ulama mengingatkan bahwa menunaikan hutang kepada Allah adalah prioritas yang paling utama. Bayangkan, bagaimana mungkin kita mengejar bonus sementara hutang pokok kita masih menunggak? Selesaikan kewajibanmu, lalu raihlah keajaiban 6 hari itu. Secara fisik pun, Syawal adalah masa transisi. Setelah sebulan penuh pencernaanmu beristirahat, lalu tiba-tiba dihajar dengan santan, lemak, dan gula di hari Lebaran. Puasa 6 hari adalah penyelamat bagi tubuhmu. Ini adalah detoksifikasi terakhir
untuk mengeluarkan sisa-sisa racun yang mungkin masuk saat euforia Idul Fitri. Allah sangat menyayangi fisikmu, sebagaimana Dia ingin menyelamatkan ruhmu. Untuk memahami besarnya rahasia ini, kita harus kembali ke masa 1400 tahun yang lalu. Ke sebuah rumah sederhana di Madinah. Rumah milik seorang laki-laki bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Tahukah kamu, Abu Ayyub bukan sekadar sahabat biasa. Dialah orang yang rumahnya dipilih langsung oleh unta Rasulullah sebagai tempat menginap pertama sang Nabi saat tiba di Madinah. Selama berbulan-bulan, Abu Ayyub melihat dari dekat bagaimana setiap halahan nafas sang Nabi adalah ibadah. Dan dari lisan Abu Ayyub pula lah rahasia tentang 6 hari di bulan Syawal ini sampai ke telinga kita hari ini. Bayangkan suasana saat itu. Madinah baru saja selesai merayakan Idul Fitri pertama mereka. Sukacita meluap, makanan tersedia di mana-mana, dan semua orang ingin beristirahat setelah lelahnya peperangan dan ibadah. Tapi di tengah euforia itu, Abu Ayyub melihat sang Nabi tetap menjaga lapar dan dahaganya. Para sahabat bertanya-tanya, bukankah Ramadan telah usai? Bukankah kita sudah menang? Disinilah sang Nabi membocorkan rahasia besar itu. Bahwa kemenangan yang sesungguhnya bukan saat kamu berhasil melewati garis finish, tapi bagaimana kamu menjaga kecepatanmu tepat setelah garis itu terlewati. Generasi terbaik umat ini, para sahabat dan tabi'in, tidak melihat puasa 6 hari ini sebagai beban tambahan. Bagi mereka, Syawal adalah pintu rahasia. Mereka tahu bahwa setan yang dibelenggu selama Ramadan kini telah lepas. Serangan pertama setan bukan saat kita sedang kuat di bulan puasa, tapi saat kita sedang lengah, saat kita sedang merasa bebas di bulan Syawal. Abu Ayyub Al-Ansari tetap memegang teguh rahasia ini hingga akhir hayatnya. Bahkan di usianya yang sudah sangat senja, saat ia ikut dalam pengepungan Konstantinopel, semangat ibadahnya tidak pernah luntur. Kenapa? Karena bagi Abu Ayyub, puasa 6 hari ini adalah asuransi langit. Ia tidak ingin menghadap Allah dengan catatan amal yang hanya sebulan. Ia ingin menghadap Allah dengan catatan amal 1 tahun penuh, tanpa putus sepanjang hidupnya. Sekarang, lihatlah dirimu di depan cermin. Kita sering merasa sudah cukup dengan Ramadan kemarin. Kita merasa, saya sudah taraweh sebulan penuh. Saya sudah khatam Al-Quran. Biarkan Syawal ini saya beristirahat. Tapi, sadarkah kamu, istirahat yang terlalu lama adalah awal dari kematian spiritual. Tanpa 6 hari ini, grafik imanmu akan merosot tajam, terjun bebas menuju bulan-bulan berikutnya. Matematika sekedar soal angka, tapi soal menjaga api agar tetap menyala di hatimu. Ada sebuah jebakan yang tidak terlihat. Para psikolog menyebutnya sebagai post-event blues, tapi dalam spiritualitas, kita menyebutnya sebagai kemegahan palsu. Kita merasa setelah sebulan penuh berperang, kita berhak untuk melepaskan semua kendali. Inilah saat di mana grafik ibadah kita terjun bebas, sajadah mulai dilipat, mushaf mulai berdebu, dan masjid-masjid kembali sepi. 6 hari di bulan Syawal hadir sebagai jembatan. Ia bukan sekedar penambah pahala, tapi ia adalah alat untuk memaksa jiwamu agar tidak langsung jatuh ke jurang kelalaian. Bayangkan, jika kamu tidak berpuasa 6 hari ini, jiwamu akan langsung kaget saat kembali ke rutinitas dunia yang bising. Tanpa jembatan ini, kamu akan kehilangan rasa Ramadan hanya dalam hitungan hari. Tahukah kamu, ada 3 level manusia saat menghadapi tantangan 6 hari ini. Level pertama adalah mereka yang mengejar pahala matematika. Mereka berpuasa hanya karena tidak ingin rugi. Mereka ingin angka 360 hari itu masuk ke buku amalnya. Ini bagus,
tapi ini baru permukaan. Level kedua adalah mereka yang berpuasa sebagai bentuk rasa syukur. Mereka sadar bahwa mereka bisa menyelesaikan Ramadan adalah karena taufik dari Allah. Maka 6 hari ini adalah hadiah cinta balik kepada Sang Pencipta. Dan level ketiga, level tertinggi, adalah mereka yang melihat puasa ini sebagai alat deteksi. Para ulama mengatakan, tanda amalan Ramadanmu diterima oleh Allah adalah saat kamu diberikan kemudahan untuk melakukan kebaikan setelahnya. Maka, jika kamu merasa sangat ringan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal, berbahagialah. Itu adalah sinyal kuat bahwa puasamu di bulan Ramadan telah menembus langit dan diterima di sisinya. Lalu, bagaimana cara melakukannya di tengah kesibukan kerja atau jadwal kuliah yang padat? Agama ini tidak sulit. Kamu tidak harus melakukan Senin sampai Sabtu sekaligus. Gunakan strategi sniper. Ambil 2 hari di minggu pertama, 2 hari di minggu kedua, dan tuntaskan sisanya. Atau, gabungkan pahalanya dengan puasa Senin Kamis atau Ayamul Bid. 1 kali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Tantangannya bukan pada waktu, tapi pada niat. Jika kamu bisa menahan lapar selama 14 jam saat semua orang berpuasa, maka kamu pasti bisa menahan lapar saat hanya kamu sendiri yang melakukannya. Inilah pembuktian bahwa kamu adalah pemenang yang sesungguhnya. Sahabat Rintik Iman, pintu Syawal perlahan mulai tertutup. Angka 6 itu masih menunggu untuk kamu jemput. Jangan biarkan tahun ini berlalu dengan catatan amalan yang hanya sebulan. Jadikan tahun ini tahun di mana kamu benar-benar memiliki pahala setahun penuh. Tuliskan di kolom komentar targetmu mulai tanggal berapa. Mari kita saling menyemangati dalam kebaikan. Sampai jumpa di rahasia langit berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.